wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian tetap sehat ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi pembelajaran sosiologi mengenai pengelompokan sosial di masyarakat. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai pengelompokan sosial di masyarakat, kita dengar dulu yuk pengertian dari kelompok sosial. Kelompok adalah kumpulan individu yang berinteraksi satu sama lain. Pengertian sosial adalah semua hal yang berkenaan dengan masyarakat atau sifat-sifat kemasyarakatan yang memperhatikan kepentingan umum. Jadi dapat disimpulkan bahwa kelompok sosial adalah kumpulan orang-orang yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi. Kelompok-kelompok sosial merupakan himpunan yang saling hidup bersama dan saling ketergantungan dengan sadar dan juga tolong-menolong. Keberadaan kelompok sosial terbentuk karena adanya kesadaran untuk berinteraksi. Karena kehadiran fisik kadang-kadang sama sekali tidak diperlukan. Banyak kelompok yang para anggotanya jarang bertemu, namun mereka masih bisa berinteraksi, bisa melalui telepon, media massa, dan juga sebagainya. Kelompok-kelompok sosial merupakan kesatuan sosial yang terdiri atas kumpulan individu-individu yang hidup bersama dengan mengadakan hubungan timbal balik yang cukup intensif dan teratur. Lalu apa saja sih syarat dan karakteristik terbentuknya kelompok sosial? Surjono Soekanto menyebutkan bahwasannya ada beberapa syarat agar kumpulan manusia itu bisa disebut sebagai kelompok sosial. Yang pertama, adanya kesadaran setiap anggota kelompok bahwa ia merupakan anggota dari kelompok yang bersangkutan. Lalu yang kedua, ada hubungan timbal balik antara anggota satu dengan anggotanya yang lain. Yang ketiga, ada suatu faktor yang dimiliki bersama sehingga hubungan antara mereka bertambah erat. Lalu yang selanjutnya ialah kelompok sosial harus berstruktur, berkaidah, dan mempunyai pola perilaku. Dan syarat yang terakhir ialah bersistem dan juga harus berproses. Lalu selanjutnya mengenai karakteristik kelompok sosial. Yang pertama ialah nilai-nilai kelompok. Nilai-nilai kelompok memberikan pedoman mengenai apa yang penting dan apa yang tidak penting. Tiap kelompok memiliki nilai yang berbeda. Ada kelompok yang menempatkan nilai yang tinggi pada segi pendidikan, sehingga pendidikan menjadi nilai utama kelompok tersebut. Tetapi ada kelompok lain yang memberi tempat yang tinggi pada pengalaman, sedangkan kelompok yang lainnya juga memberikan nilai yang tinggi pada uang atau memberikan nilai tinggi pada persahabatan dan sebagainya. Lalu yang selanjutnya ialah norma-norma kelompok. Norma merupakan suatu aturan atau ukuran yang mengatur perilaku anggota kelompok. Norma kelompok memiliki kaitan yang sangat erat dengan nilai kelompok dan menjadi alat bagi kontrol sosial terhadap anggota kelompok, di mana nantinya norma akan memberikan pengertian apa yang harus dan apa yang tidak harus dilakukan. Norma dapat dipelajari oleh anggota kelompok dengan berbagai cara, misalnya dengan pengamatan sederhana terhadap anggota kelompok yang lain, atau dengan secara langsung diajarkan atau secara tidak sadar dikondisikan. Lalu poin selanjutnya ialah peran dan posisi. Norma memberikan suatu bentuk perilaku yang seharusnya ditunjukkan oleh anggota kelompok. Rangkaian perilaku dalam interaksi yang dilakukan seseorang dengan orang lain menunjukkan pada suatu peran tertentu dari seseorang ini. Dalam kelompok, seseorang individu dapat berinteraksi dengan banyak orang. Lalu yang selanjutnya ialah status. Tinggi dan rendahnya status seseorang berkaitan dengan hak dan kewajiban tertentu. Misalnya, seseorang pada posisi atasan memiliki hak untuk memberi teguran kepada bawahannya, tetapi di waktu yang bersamaan dia juga berkewajiban untuk memberikan dukungan dan dorongan pada bawahannya tersebut. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai pengertian kelompok sosial dan mengenai syarat dan karakteristik terbentuknya kelompok sosial. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor pembentuk kelompok sosial, yang dimana ada dua faktor. Yang pertama ialah faktor kedekatan dan yang kedua ialah faktor kesamaan. Yang pertama ialah kedekatan. Kelompok tersusun atas individu-individu yang saling berinteraksi. Semakin dekat jarak geografis antar dua orang, maka semakin mungkin mereka untuk melihat, berbicara, dan juga bersosialisasi. Singkatnya,
Kedekatan fisik meningkatkan peluang interaksi dan bentuk kegiatan bersama yang memungkinkan terbentuknya kelompok sosial. Jadi, kedekatan menumbuhkan interaksi yang memainkan peranan penting terhadap terbentuknya kelompok pertemanan. Lalu yang selanjutnya ialah kesamaan. Pembentukan kelompok tidak hanya bergantung pada kedekatan secara fisik, tetapi juga kesamaan antara anggota-anggota kelompoknya. Kesamaan yang dimaksud ialah yang pertama, kesamaan minat, kesamaan kepercayaan, kesamaan nilai, kesamaan usia, kesamaan tingkat kecerdasan, atau karakter personal lainnya. Itu juga termasuk sebagai faktor pembentuk kelompok sosial. Dengan adanya beberapa faktor pembentuk kelompok sosial, maka terbentuklah beragam tipe kelompok sosial. Yang pertama ialah in-group dan out-group. In-group ialah kelompok sosial yang dimana para anggotanya saling simpati dan mempunyai perasaan dekat satu dengan yang lainnya. Lalu yang selanjutnya ialah out-group, yang dimana out-group berbeda dengan in-group. Out-group merupakan kelompok yang berada di luar suatu kelompok yang ditandai oleh adanya antagonisme, prasangka, atau antisipasi. Contoh dari out-group ialah orang-orang kulit hitam yang berada di lingkungan orang-orang yang berkulit putih. Lalu tipe kelompok sosial yang selanjutnya ialah kelompok primer dan kelompok sekunder. Menurut Collie, kelompok primer merupakan kelompok yang memiliki ciri-ciri tertentu, yaitu saling mengenal antar anggota dan adanya kerjasama yang erat yang bersifat pribadi dan juga langgeng. Contoh dari kelompok primer ialah keluarga, kelompok teman sebaya, dan juga kelompok bermain. Sedangkan yang dimaksud dengan kelompok sekunder ialah kelompok yang pada umumnya berskala besar dan tidak dilandasi oleh hubungan pribadi, melainkan dilandaskan pada pemanfaatan kelompok semata. Contoh dari kelompok sekunder ialah universitas dan sekolah dan juga sebagainya. Lalu, tipe kelompok sosial selanjutnya ialah kelompok formal dan kelompok informal. Kelompok formal memiliki fungsi secara teratur pada organisasi. Kelompok formal memiliki landasan yang permanen, yaitu suatu tugas yang harus dikerjakan dalam organisasi. Contoh dari kelompok formal yaitu pegawai rumah sakit, guru, dan juga sebagainya. Sedangkan kelompok informal terbentuk karena saling berhubungan yang berulang-ulang yang menghasilkan pertemuan untuk kepentingan-kepentingan bersama atas dasar pengalaman-pengalaman yang sama. Contoh dari kelompok informal ialah kumpulan ibu-ibu arisan, pecinta burung, dan sebagainya. Kelompok sosial selanjutnya ialah paguyuban dan patembayan. Paguyuban adalah bentuk kehidupan bersama di mana para anggota-anggotanya diikat oleh hubungan yang murni dan bersifat alamiah. Dasar hubungan tersebut adalah persatuan dan kesatuan batin yang sudah dimiliki oleh setiap anggota. Tipe-tipe dari paguyuban ada 3. Yang pertama, paguyuban karena ikatan darah. Contohnya yaitu keluarga yang bermarga sama. Lalu yang kedua, paguyuban karena tempat, yaitu contohnya RT dan RW. Lalu yang ketiga, paguyuban karena ideologi, contohnya partai politik. Sedangkan yang dimaksud dengan patembayan yaitu berupa ikatan lahir yang bersifat pokok untuk jangka waktu yang pendek, bersifat sementara dan memiliki sifat sekunder. Contoh dari patembayan ialah perusahaan di mana para anggotanya yang merupakan para karyawan dan yang mempekerjakan memiliki interaksi sekunder di mana mereka tidak diikat dengan ikatan batin tapi dengan suatu ikatan kontrak. Tipe kelompok sosial yang kelima ialah membership group dan reference group. Membership group merupakan suatu kelompok di mana setiap orang yang secara fisik menjadi anggota kelompok tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan reference group yaitu jenis kelompok sosial yang dijadikan acuan atau referensi seseorang yang bukan anggota kelompok. Contoh, seseorang yang berprofesi sebagai seorang guru merupakan anggota PGRI. Sehingga PGRI merupakan contoh dari membership group, di mana secara resmi dan fisik seseorang yang memenuhi syarat menjadi anggota tersebut. Namun, apabila seseorang yang berprofesi sebagai seorang guru dan merupakan anggota PGRI juga menjalin hubungan dengan koperasi. Dan dalam kehidupannya, orang tersebut mengembangkan prinsip koperasi di dalam kehidupannya. Maka, koperasi inilah menjadi suatu acuan bagi seseorang
atau disebut dengan reference group. Lalu, tipe kelompok sosial yang keenam ialah kelompok okupasional dan volunteer. Kelompok okupasional adalah kelompok yang anggotanya memiliki pekerjaan yang sejenis, sedangkan volunteer adalah orang yang mempunyai kepentingan yang sama, namun dapat perhatian dari masyarakat. Tetapi kelompok ini tidak menekankan para anggotanya untuk bergabung dengan kelompok. Contoh dari kelompok okupasional ialah Ikatan Guru Indonesia, sedangkan contoh dari kelompok volunteer ialah kelompok amal. Lalu, tipe kelompok sosial yang selanjutnya, yang ketujuh ialah kelompok-kelompok sosial yang teratur dan tidak teratur. Kelompok sosial yang teratur adalah kelompok yang mempunyai peraturan tegas dan sengaja diciptakan untuk mengatur anggotanya. Sedangkan yang tidak teratur merupakan kelompok yang tidak mempunyai struktur atau organisasi tertentu. Materi selanjutnya mengenai pendekatan sosiologis terhadap kelompok-kelompok sosial. Tukar-menukar pengalaman disebut social experiences. Aspek yang menarik dari kelompok sosial adalah bagaimana cara mengendalikan anggota-anggotanya. Semenjak lahir, manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa lepas dari keberadaan orang-orang di sekitarnya, baik keluarga, sekolah, kampus, dan sebagainya. Proses pembentukan kepribadian seseorang dipengaruhi dari dirinya sendiri maupun lingkungan. Manusia mempunyai naluri untuk senantiasa berhubungan dengan sesamanya. Hubungan yang sinambung akan menghasilkan pola pergaulan yang dinamakan pola interaksi sosial. Pergaulan tersebut menghasilkan pandangan-pandangan mengenai kebaikan dan keburukan. Pandangan-pandangan tersebut merupakan nilai-nilai manusia yang kemudian sangat berpengaruh terhadap cara dan pola berpikirnya. Kelompok sosial adalah himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama karena adanya hubungan di antara mereka. Hubungan tersebut antara lain menyangkut hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi dan juga suatu kesadaran untuk saling menolong. Nah, itu tadi pemaparan mengenai pengelompokan sosial di masyarakat. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.